Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah di SDN Keting 2, yang kami hormati juga Bapak Ibu Guru beserta staf PU, tak lupa juga calon guru penggerak Ibu Fatmiyati SPD yang nantinya akan mempresentasikan aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita diberikan nikmat sehat dan sempat karena berkumpul di tempat yang barokah ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif, dan ini merupakan tugas aksi nyata CGP 1.4. Tak lupa juga guru beserta staf PU, kepala sekolah juga yang bersedia menyempatkan waktunya dalam mengikuti presentasi ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada juga keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang selalu mengikuti beliau hatta yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, diseminasi budaya positif ini merupakan salah satu tugas dalam modul 1.4 pada angkatan ke-7 pendidikan guru penggerak, di mana materi ini akan disampaikan beberapa poin, terutama perubahan paradigma, kemudian stimulus respon, teori kontrol, juga materi tentang disiplin positif, ada juga materi tentang 5 kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini materi yang luar biasa saya kira, karena ini merupakan tugas yang harus di-video dalam durasi 60 menit. Ini luar biasa sekali perjalanan panjang calon guru penggerak, di mana akan menempuh pendidikan guru penggerak ini kurang lebih selama 8 bulan, dan insya Allah akan berakhir sekitar pada bulan Juli 2023. Kita doakan semoga calon guru penggerak kita Bu Fatmiyati SPD diberikan kesuksesan kelulusan. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu guru yang kami hormati, di awal akan saya jelaskan dulu apa itu tentang presentasi kali ini tentang diseminasi budaya positif. Maksud dan tujuannya adalah ini nanti materi yang luar biasa ini bisa diterapkan untuk mewujudkan merdeka belajar di sekolah tercinta ini, di mana kita bisa mengubah paradigma lama itu menjadi stimulus respon ke teori kontrol yang lebih humanis memandang seseorang. Sebagai contoh seperti ini, misalnya seorang guru terlihat
kesalahan siswa atau muridnya. Tidak langsung menyalahkan sikap muridnya, tapi bagaimana teori kontrol itu diterapkan. Setiap tindakan pasti ada tujuan, sehingga pendidik akan melakukan komunikasi dengan murid untuk menyelesaikannya. Seperti itu. Nanti secara panjang lebar akan dikupas tuntas tentang diseminasi budaya positif ini oleh Ibu Fatmiati. Itu saja tujuan dari saya sebagai moderator. Untuk selanjutnya kami berikan waktu kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan dukungan atau motivasi terkait dengan pendidikan guru penggerak ini, terutama presentasi atau diseminasi budaya positif ini. Baiklah Bapak Kepala Sekolah, silakan untuk memberikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak pengajar praktik kelas 300 TGP angkatan ke-7 Bapak Samsul Alden Stom. Yang saya banggakan Dewan Guru SD Negeri 2, Wabil khusus Ibu Fatmiati SPD, calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Sumeneb. Sebagai kepala sekolah, saya sangat mendukung program guru penggerak yang nantinya dukung program guru penggerak bisa memberikan kontribusi positif kepada sekolah tercinta ini. Besar harapan saya acara diskusi ini menjadi tolak ukur perubahan ke arah yang lebih baik. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah bersedia mengikuti acara ini, sehingga hal-hal positif yang telah didapat oleh Ibu Fatmiati SPD bisa diterapkan kepada rekan-rekan sejawatnya di sekolah ini. Sekian dari saya, sehingga acara ini bisa memberikan manfaat sebagai tambahan ilmu dan tercatat sebagai amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah atas sambutannya. Semoga ini memberikan pencerahan, motivasi bagi kita, terutama bagi dewan guru yang lain untuk mengikuti pendidikan guru penggerak untuk tahap-tahap selanjutnya. Karena untuk tahap berikutnya ini tantangannya lebih berat. Selanjutnya akan kami berikan waktu sepenuhnya kepada Bu Fatmiati SPD selaku presenter tentang diseminasi budaya positif kali ini. Untuk selanjutnya kami berikan waktu sepenuhnya kepada Ibu Fatmawati. Silakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
adalah Bapak PP, Bapak pengajar praktik saya kelas 300 di CBP Angkatan 7 Kabupaten Sumeneb, serta rekan-rekan sejawat yang hadir pada siang hari ini. Disseminasi ini adalah salah satu dari rangkaian tugas yang saya dapat di pendidikan guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Sumeneb, di mana saya telah menyelesaikan satu modul 1, itu modul 1.1, modul 1.2, 1.3 dan 1.4. Pada rangkaian itu, pada modul 1.4 ini saya diberikan tugas untuk memaparkan materi di modul 1.4 dengan membebaskan materi yang saya terima. Mohon izin Bapak, saya berdiri. Pada kesempatan kali ini saya akan menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang telah saya pelajari di modul 1.4 kepada rekan-rekan sekalian. Pertama, saya mengucapkan selamat datang untuk para guru-guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Awalnya saya mohon maaf, bukan saya ingin menggurui. Saya yakin panjenengan semua sudah termasuk guru-guru hebat, guru-guru yang luar biasa, termasuk ada senior-senior saya. Saya yakin Bapak Ibu lebih tahu dari saya. Pada konsep utama modul budaya positif ada serangkaian materi yang akan saya bahas tuntas. Yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua tentang disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima posisi kontrol restitusi. 6 keyakinan kelas. Dan yang ketujuh segitiga restitusi. Yang pertama kita akan membahas tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Apa sih paradigma baru? Saya yakin Bapak Ibu sudah mengajar cukup lama dengan menekankan pada paradigma yang terdahulu. Saya tidak menyalahkan atau tidak menggunakan paradigma yang baru karena memang idealnya pendidikan itu berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah sekarang pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar dengan kebutuhan dari tahap pengembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kalau dulunya kita menggunakan metode drama, pembelajaran masih berpusat pada guru, idealnya siswa datang ke sekolah, duduk, dan dikondisikan dengan aman. Guru mentransfer materi kepada siswa. Itu tidak salah Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang kita yang dipelajari dari masa itu, kita juga berkembang. Kita juga menerima pendidikan. Nah sekarang karena sesuai dengan tuntutan zaman, kita mulai mengubah sedikit demi sedikit dengan pembelajaran yang terdiferensiasi. Apa itu pembelajaran terdiferensiasi? Bahwa pembelajaran berpusat pada murid. Kita memperdayakan murid bahwa menjadikan murid suatu objek untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah di sini seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa profil pelajar Pancasila itu terdiri dari 6 poin. Ada yang bisa? Kalau biasanya di sekolah kita bisa nyanyikan ya Bapak Ibu ya kemarin. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan
sebagaimana tadi telah dikabarkan oleh Bapak pengajar praktik saya bahwa kita harus berpindah dari stimulus respon menuju teori kontrol. Di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Nah, kita itu kadang merasa bahwa kita bisa mengontrol murid. Seperti kalau kita menyuruh anak besok jam 6:30 harus sudah dimulai. Senang. Saya yakin anak-anak pasti akan datang. Dan kita merasa menjadi seorang guru yang dapat mengontrol murid. Ternyata itu cuma ilusi, Bapak Ibu. Sebenarnya kita tidak bisa mengontrol murid. Nah, pada saat itu murid saja yang membiarkan kita untuk mengikuti. Sebenarnya kita tidak bisa mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ternyata itu juga tidak bisa. Membuat rasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kalau besok kamu tidak datang jam 7, kamu akan dihukum senam 2 kali. Maka anak-anak itu akan datang jam 6:30 untuk tidak mendapatkan hukuman. Tapi apakah kalau kita tidak membuat siswa untuk senam 2 kali, apakah mereka akan melakukan hal itu? Jadi belum tentu juga. Karena memang anak-anak datang jam 6:30 untuk senam karena takut, karena ada ancaman atau hukuman, maka anak-anak akan datang jam 7. Ini ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi kita kalau anak-anak itu sudah dihimbau, dirayu, dibujuk untuk tidak melakukan sesuatu hal yang salah, mereka biasanya kita paksa. Kita paksa untuk terus melakukan sesuatu. Dan mereka menuruti. Sebenarnya mereka itu bukan menuruti kita, tapi mereka membiarkan dirinya untuk mengikuti apa yang kita mau. Tapi sebenarnya kontrolnya tetap ada pada anak. Seperti itu. Yang terakhir, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Tidak begitu juga. Kita sudah melakukan sesuatu yang positif. Kalau anak nih, kamu tidak boleh bawa sampah sembarangan. Nanti kalau kamu bawa sampah sembarangan ketahuan, nanti ibu hukum. Nah, apakah kalau kita tidak menggembala-gali dengan hukuman, apakah anak akan menuruti budaya positif seperti itu? Nah, ini kembali lagi dengan motivasi intrinsik pada anak. Kalau kita sudah dapat menumbuhkan motivasi intrinsik, motivasi atau kesadaran dalam diri, maka meskipun anak tidak dipaksa, tidak dibujuk, tidak ditakuti dengan hukuman, mereka akan melakukannya. Nah, ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, seperti yang tadi dipaparkan oleh Bapak pengajar saya, bahwa kita harus beralih dari stimulus respon ke teori kontrol. Pada stimulus respon dikatakan bahwa realitas kebutuhan kita sama. Nah, kita harus berpindah nih, realitas kebutuhan kita ternyata berbeda. Antara satu orang dengan orang yang lain itu mempunyai kebutuhan yang berbeda. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Ada stimulus respon. Sedangkan pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, kita nih yang
Meskipun seorang anak melakukan kesalahan di kelas, itu adalah untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kawannya nih, ada pagi-pagi terkadang anak-anak itu males, ngantuk. Sebenarnya itu juga memenuhi kebutuhan. Kita jangan memarahi dulu. Kita cari tahu dulu kenapa dia ngantuk di sekolah. Jangan-jangan dia belum makan, belum sarapan, atau tidurnya kemalaman. Ya, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya menurut stimulus respons. Sedangkan pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, pada pembelajaran di Roman 1.4 kemarin dicontohkan bahwa seandainya saya memiliki atau jenengan semua memiliki sesuatu yang berharga, yang saya genggam erat, bahwa benda ini adalah sesuatu yang berharga yang akan berdampak pada kehidupan saya. Terus ada teman kita yang membujuk sekuat tenaga ingin mendapatkan apa yang saya genggam, dengan bujukan, dengan rayuan, dengan iming-iming, dengan bisikan, supaya saya dapat membuka genggaman saya. Kira-kira kalau Bapak Ibu yang menggenggam sesuatu hal yang berharga itu, kira-kira dibuka atau tidak? Sedangkan yang digenggam erat adalah sesuatu yang berharga. Dibuka atau tidak? Tidak. Jadi yang bisa membuka atau menutupnya siapa, Pak? Saya sendiri kan, tergantung saya mau beli apa tidak. Aku mau dikasih uang sekian juta, itu saya yang memiliki kontrol. Saya yang mengontrol. Saya tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Sejauh mana Anda merayu, sejauh mana Anda membujuk saya, kalau saya tidak mau memberikan barang yang saya pegang dan berharga ini, Anda tidak akan dapat. Nah, itu membuktikan bahwa kontrol itu ada pada diri kita sendiri. Sejauh mana orang membujuk, kalau kita tidak memberikan apa yang kita pegang, maka tidak akan diberikan. Itu membuktikan bahwa hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Di stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Tidak bisa ya, karena Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Karena posisi kontrol itu ada pada diri kita sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Seterusnya, model berpikir menang kalah pada stimulus respon. Sedangkan pada teori kontrol, model berpikir menang-menang. Maksudnya, pada stimulus respon ini, kenapa dikatakan menang kalah? Nah, ketika siswa melakukan suatu kesalahan pada stimulus respon itu, biasanya guru langsung memarahi atau guru memberikan hukuman tanpa adanya kesepakatan atau mencari alasan kenapa anak itu melakukan kesalahan. Jadi identitas menang kalah, yang menang adalah si guru dan yang kalah adalah si murid. Kenapa
Jadi identitas menang-menang di sini bahwa guru membantu siswa mengatasi kesulitannya dan kemudian mencarikan solusi bersama. Begitu. Seterusnya ada disiplin positif. Disiplin positif artinya belajar, yang pada hakikatnya ini mengacu pada disiplin diri. Dalam budaya kita, maka kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya, biasanya disiplin itu harus patuh pada aturan. Kalau sudah jam 7 masuk, harus tepat jam 7. Ya, biasanya itu harus patuh pada peraturan dan ketidaknyamanan. Biasanya kalau sudah telat jam 7, itu nanti ada hukuman lagi. Harus lari putar lapangan, atau berjemur, atau jongkok seperti itu. Biasanya seperti itu kalau dihubungkan dengan kata disiplin. Nah, sebagai pendidik, tujuannya kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebaikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Maksudnya di sini, kita itu menciptakan anak yang mempunyai motivasi dalam dirinya. Jadi tidak harus kita paksa atau kita bujuk anak untuk disiplin. Itu masih dalam motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar. Kalau kata budaya, besok harus pagi, besok harus tepat waktu. Apakah kalau budaya tidak bilang seperti itu anak-anak tetap patuh? Belum tentu juga. Karena itu motivasinya masih dalam segi ekstrinsik, bukan menumbuhkan diri sendiri. Kalau sudah dapat memiliki motivasi dari intrinsik, meskipun tidak dimarahi atau disuruh sama budaya, mereka kan dapat waktu untuk datang ke sekolah. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Nah, disiplin positif di sini untuk melakukan tanpa sogokan, tanpa ancaman atau hukuman. Jadi intinya untuk menumbuhkan motivasi intrinsik atau menumbuhkan motivasi dalam diri. Nah, biasanya Bapak Ibu, kalau anak-anak sudah memiliki motivasi intrinsik dalam diri, tumbuh dari hati nih. Jadi meskipun tidak di sekolah, di rumah, bahkan nanti pada masa depan mereka akan tetap disiplin. Kita dalam bekerja di perusahaan atau di kantor, mereka akan disiplin karena memang sudah tertanam pada mereka motivasi intrinsik atau motivasi diri. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Kalau saya tanya apa sih Bu kebutuhan kita Bu? Sebagai manusia, sebagai makhluk hidup, apa sih Bu? Butuh makan, ya? Butuh makan, butuh pakaian, butuh Disayangi. uang butuh enggak Bu? Butuh disayangi. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakannya yang memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan kita terpenuhi dengan baik. Karena kita ngajar Ibu, termasuk memenuhi kebutuhan tidak? Memenuhi kebutuhan. Kenapa? Karena kita dapat honor. Honornya buat apa? Buat kebutuhan kita sehari-hari, buat makan, buat jajan, ya. Selanjutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa ingin diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ini bagian-bagiannya. Nah, untuk bagian yang bertahan hidup, biasanya itu berkenaan dengan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Setiap tindakan murid yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, seperti yang saya tadi katakan,
Iya, sudah Tiba-tiba kesini. ada murid pagi-pagi Sudah. datang lemes, ngantuk, jangan-jangan nah ini kebutuhan bertahan hidupnya tidak terpenuhi, dan tidak makan atau kurang sehat, maka mereka akan melakukan sesuatu yang tidak sesuai. Misalnya nanti sekolah sudah siap, tepuk lima, siap menerima pelajaran. Ternyata tidak kelas malah ngantuk. Nah, jangan-jangan ini kebutuhan yang pertama, kebutuhan bertahan hidupnya tidak terpenuhi, maka mereka akan melakukan suatu kegiatan, suatu tindakan yang tidak sesuai. Yang kedua ada kasih sayang dan rasa ingin diterima. Mencakup rasa diterima, dipedulikan, ada kerjasama, menjalin bagian dalam kelompok. Nah, terkadang ada tuh kemarin di halaman sebelum masuk kelas kan biasanya kita baca sholawat. Nggak mau itu. Loh, kenapa? Nggak mau. Karena memang bukan temannya. Maksudnya bukan anak aku. Tak mau. Itu berarti kita kerjasama. Kenapa? Karena mereka juga memenuhi kebutuhan mereka. Jadi kalau salah satu dari kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka mereka akan melakukan tindakan yang tidak sesuai. Seterusnya ada penguasaan. Ada harga diri, keinginan dianggap, memimpin, diakui dan didengar. Kadang ada tuh kalau saya ngajar di kelas, ada yang masih ingat nggak rumus luas persegi panjang? Saya bu, ada yang dari dulu. Saya bu tahu. Padahal kalau ditanya di luar pelajaran dia tidak ingat. Kenapa? Karena dia ingin dihargai, dia ingin dianggap, dia ingin selalu tampil di depan. Kalau pagi-pagi kita kebiasaan senam, ada yang mau jadi tentu senam. Saya bu pasti dia saja. Berarti anak itu ingin memenuhi kebutuhannya di segi penguasaan, ingin memimpin, ingin selalu diperhatikan, ingin dianggap seperti itu. Terusnya ada kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan dirinya. Nah ini, ya, mandiri, mencoba hal-hal baru. Kadang anak-anak kalau di kelas sering jahil ke temannya, ada yang cubit. Kenapa kamu? Bagus seperti itu. Nyoba bu, nangis muncul karena saya merasa lalu. Ya, dia ingin coba hal baru. Kenapa kamu nyenggol-nyenggol? Nyoba bu, kira-kira dia apa ya bu? Responnya ke saya kalau disenggol. Ternyata nangis. Itu nangis sudah saya berarti sudah tahu jawabannya bahwa dia kalau disenggol nangis. Begitu ya. Terus ada kesenangan, bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Kesenangan ini juga kadang anak-anak itu di kelas, kenapa kamu selalu jahit? Saya rebut mengawasi si air nangis, senang aja. Ya, karena seperti itu. Dia itu melakukan kebutuhan mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kesenangan cuma yang dilakukan
Jadi ingin mendapatkan imbalan, ingin dipuji biasanya. Besok ulangan ya, belajar. Iya bu, belajar sama itu. Alhasil nilainya bagus. Kamu kok nilainya bagus? Padahal tiap harinya kalau ada tugas tidak sebagus itu. Iya bu, saya memang sengaja belajar. Iya, kamu bagus. Besok belajar lagi ya. Nah itu karena ingin mendapatkan pujian, mendapatkan penghargaan dari orang lain. Ini masih termasuk motivasi ekstrinsi. Selanjutnya menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah ini Bapak Ibu, idealnya kita harus menumbuhkan motivasi yang menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi kita menumbuhkan bahwa belajar bukan hanya pada saat ingin ulangan, tapi jadikan belajar menjadi suatu kebutuhan yang harus terpenuhi demi masa depan mereka. Kalau sudah belajar dijadikan kebutuhan, sama nih seperti makan, tiap hari dilakukan. Jadi belajar pun harus seperti itu. Seterusnya ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Maksudnya identitas gagal di sini adalah tidak konsekuensi, apa? Identitas gagal maksudnya. Seperti hukuman, ini biasanya menyakitkan pada murid, karena biasanya satu arah, guru saja yang memberikan hukuman pada murid. Selanjutnya, dengan hukuman murid akan merasa tidak nyaman, karena takut dihukum. Terus murid takut, biasanya karena sering dihukum, itu murid biasanya tidak jujur dengan apa yang mereka lakukan. Kamu tadi itu ya, ambil bunga di pot. Tidak bu, ambil banyak tidak. Kenapa? Mereka takut dihukum, makanya mereka tidak jujur. Biasanya itu hukuman bersifat memaksa, karena memang satu arah, guru saja yang memberikan hukuman. Kamu nggak terang, ayo lari, jaga di lapangan, gitu. Memaksa murid menyembunyikan kesalahan. Nah, karena rasa takut, murid tidak berani jujur. Murid menjadi rendah diri, ya. Terus ada penghargaan. Ternyata penghargaan pun tidak efektif untuk menerapkan disiplin positif. Tidak efektifnya adalah dapat merusak hubungan atau rasa iri. Karena apabila anak yang selalu diberi penghargaan, maka anak yang tidak mendapatkan penghargaan akan merasa iri. Dan biasanya anak yang tidak mendapatkan penghargaan itu akan rendah diri, mematikan kreativitas. Mereka tambah tidak kreatif, biarlah paling si A lagi yang dipuji, paling si A lagi yang mendapatkan nilai bagus, paling si A lagi yang mendapatkan penghargaan. Seperti itu. Terus menghukum dengan sistem ranking. Seperti yang Bapak Ibu ketahui ya, bahwa kita sekarang sudah tidak diterapkan lagi untuk sistem rankingan, meskipun terkadang kita masih membuat untuk mengetahui seberapa jauh anak memahami pembelajaran di kelas. Kenapa tidak dikenalkan dengan sistem rankingan? Karena terkadang Bapak Ibu, apabila anak yang tidak mendapatkan ranking yang bagus, itu akan rendah diri. Beda lagi dengan apabila orang tuanya di rumah tidak mengerti dengan kondisi siswa. Kamu nilainya rendah terus, bodoh kamu. Itu malah memvonis anak, merampas hak menghargai dirinya. Jadi anak merasa tidak berharga karena memang sering dicela. Bodoh kamu, tidak seperti si A. Lihat si A itu bisa dapat ranking, bisa dapat piala. Kamu seperti itu terus nilainya rendah. Bodoh, goblok. Ya, itu akan merampas hak anak untuk menghargai dirinya. Oh iya, saya kan memang nggak tahu apa-apa, gitu, malah tambah rendah. Nah, ini ada konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama,
kesepakatan. Nah, biasanya konsekuensi itu ada kesepakatan. Jadi beda dengan hukuman. Kalau hukuman biasanya anak yang melakukan pelanggaran itu akan dilakukan hukuman. Ya, akan mendapatkan hukuman. Nah, tapi pada konsekuensi ini bedanya adalah adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi kesepakatannya ya, kalau kamu membuang sampah, ya kamu harus mengambilnya dan membuangnya pada tempat sampah. Atau kalau kamu tidak ikut senam, kamu harus senam sendiri. Begitu. Itu konsekuensi. Adanya kesepakatan. Tetapi pada konsekuensi ini kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi apabila anak melakukan suatu tindakan yang tidak disiplin, anak langsung diarahkan pada kesepakatan atau konsekuensi yang sudah ada. Jadi anak tidak diberikan kesempatan untuk merenungi kesalahannya. Nah, selanjutnya ada restitusi. Nah, jujur Bapak Ibu, restitusi ini baru saya kenal, baru saya tahu pada ini pendidikan di guru penggerak bahwa ada yang namanya restitusi. Sebelumnya saya tidak tahu. Nah, pada restitusi ini murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi kalau seorang murid melakukan suatu kesalahan, maka ia harus bertanggung jawab dengan apa yang ia perbuat. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Dan kita akan mencari solusinya bersama-sama ini untuk mencari pemecahan masalahnya. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi karena murid saat melakukan kesalahan diarahkan untuk bertanggung jawab, maka ia akan menghargai diri sendiri. Oh iya, bahwa meskipun saya melakukan kesalahan, saya sudah bertanggung jawab. Untuk kedepannya saya tidak akan melakukannya lagi. Jadi pada dirinya dia tetap menghargai diri sendiri, tidak seperti yang tadi. Ketika melakukan kesalahan, dia memvonis bahwa dirinya gagal atau bersalah. Selanjutnya, teori kontrol. Dirinya yang memegang kontrol seperti yang tadi saya contohkan. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Dari mana bersemangatnya? Karena restitusi ini biasanya dikerjakan dengan guru, bersama dengan guru. Murid bersama-sama dengan guru mencari solusinya agar terpecahkan. Selanjutnya ada konsep disiplin pendekatan restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen di tahun 2004. Ciri-ciri restitusi yaitu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kalau yang tadi, kalau yang salah harus seperti ini, jadi menebus kesalahannya. Tapi pada restitusi itu biasanya belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, ya, memperbaiki hubungan. Kalau yang tadi itu ini, nah, merusak hubungan, membuat rasa diri. Tapi kalau pada restitusi itu memperbaiki hubungan. Karena kenapa? Karena tidak ada yang dirugikan. Kita mencari solusinya bersama-sama. Tawaran, bukan paksaan. Kalau pada hukuman adalah bersifat paksaan. Karena hanya satu arah, guru yang memberikan hukuman kepada murid. Nah, di sini di restitusi tawaran, bukan paksaan. Ya. Menuntut anak melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, ini kalau ada anak yang melakukan tindakan yang tidak sesuai, nah kita mencari kebutuhan dasar mana yang mereka coba untuk penuhi. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Penguatan dan fokus pada solusi. Selanjutnya,
menghukum. Nah, kalau saya menghukum bisa, kalau bapak bersalah teman, maka teman saya juga bisa. Nah, apa penghukum itu? Nah, kalau pada penghukum ini kasusnya siswa tidak memakai sepatu ke sekolah. Kalau kita memposisikan diri kita sebagai posisi kontrol sebagai penghukum, maka yang biasanya kita akan katakan kepada mereka seperti ini: patuhi peraturan sekolah, lalu berdiri di depan kelas. Jadi ketika anak-anak itu melakukan kesalahan, kita langsung mengasih hukuman satu arah. Jadi biasanya hukuman itu bersifat memaksa, menyakiti anak. Anak kan cuma diam saja. Ayo berdiri. Nah, sebenarnya itu kan tersakiti. Allah boleh ditangkap. Yang kedua ada membuat rasa bersalah. Nah, ini misalnya yang dikatakan, berapa kali ibu harus katakan, kamu selalu seperti itu terus. Ayolah berubah. Kasihan loh ibu ini. Dari pagi ke cepet terus. Kamu tetap jajan di luar dan masuk-masuk. Nah, itu biasanya membuat siswa merasa bersalah. Oh iya bu, baru dia masuk ke dalam kelas. Itu memposisikan kita sebagai pembuat rasa bersalah. Selanjutnya teman. Nah, ini yang bisa saya lakukan. Untuk panjang. Ayo masuk. Begitu. Ayo masuk. Ayo dia benar. Mari masuk mulai. Gitu. Yang memposisikan kita setara. Ayolah yang tertib. Buat guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Tapi besok jangan diulangi ya. Gitu. Mana kamu mobilnya ada bawa guru? Ya sudah, ini dia punya ibu dulu. Besok pakai dia sendiri. Itu memposisikan diri kita sebagai teman. Selanjutnya memposisikan kita sebagai pemantau. Nah, ini yang bisa dikatakan, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Nah, ini biasanya diarahkan pada konsekuensi. Apa konsekuensi? Sesuatu hal yang sudah ada kesepakatan. Apa konsekuensi? Sesuatu hal yang sudah ada kesepakatan sebelumnya. Ya. Nah, idealnya kita memposisikan kita sebagai manajer Bapak Ibu. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Ya Pak. Apa? Tidak pakai sepatu Pak ke sekolah. Nah, terus kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan ini? Nah, ditanya dulu. Jadi langsung, kamu udah pakai sepatu? Pulang. Bawa sepatunya. Jangan Bapak Ibu ya. Kita kalau memposisikan kita sebagai manajer, kenapa kamu udah pakai sepatu? Iya Pak, kemarin hujan, sepatu saya basah, tidak bisa dipakai Pak. Nah, bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Ya Pak, kalau hujan, saya tidak akan pulang karena sepatu saya tidak basah. Atau ya Pak, kalau hujan, saya akan bungkus sepatu saya pakai plastik supaya besok saya bisa tetap pakai sepatu. Nah, ini idealnya Bapak Ibu ya. Kita diarahkan untuk menjadi memposisikan kita sebagai manajer. Terus ini ada yang keenam, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, yang selama ini kita kenal ada peraturan kelas, begitu ya. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kira-kira apa Bapak Ibu? Mengapa kita memiliki peraturan untuk menggunakan helm? Kira-kira apa Ibu? Untuk menghindari kecelakaan. Nah, untuk menghindari kecelakaan, agar tidak ditilang polisi Pak. Melewat kota pakai helm. Sama 300 begitu ya. Kalau membuat kita menjaga keselamatan masuk enggak Pak? Ya, masuk ya. Untuk menjaga keselamatan diri. Nah, ini Bapak Ibu yang dinamakan dengan keyakinan bahwa kita memakai helm adalah untuk keselamatan diri kita sendiri. Kalau kita menggunakan helm hanya untuk tidak ditilang polisi,
Tidak juga, Pak. Ada polisi, Pak. Ada polisi, Pak. Bela ke Salawi. Semua. Iya, ya. Maka keyakinan itu maksudnya kita pakai helm untuk menjaga diri kita, ya, untuk keselamatan diri. Nah, ini yang disebut dengan keyakinan bahwa kita yakin kalau kita pakai helm, insya Allah akan selamat. Meskipun kecelakaan, alhamdulillah ya, tidak akan separah ya tidak pakai helm. Jadi ini untuk saya loh, ini untuk pendidikan saya, bukan saya menggunakan helm karena takut sama polisi, Pak. Itu peraturan, namanya taati peraturan. Tapi kalau pada keyakinan, kita yakin bahwa kita pakai helm adalah untuk keselamatan diri kita sendiri, bukan karena takut ditilang polisi atau orang lain. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Yang kemarin waktu corona ya. Kenapa pakai masker? Untuk virus, Bu. Berarti kalau corona sudah semoga sudah tidak ada corona, tidak pakai masker? Tidak, Bu. Karena sebenarnya masker itu memang diperlukan untuk menghindari kita dari polusi, dari panas, seperti saya kalau pulang nih udah pakai masker panas, Bu. Muka terasa ingin dimakan sama aspal itu. Makanya saya ada corona saya tetap pakai masker. Karena memang polusi, Pak, panas. Apalagi perjalanan jauh. Selanjutnya keyakinan kelas. Karena dengan adanya keyakinan kelas, kita meyakini dalam diri dan berusaha bertanggung jawab terhadap nilai-nilai yang diyakini. Nah, mengapa di kelas itu tidak bukan peraturan kelas, tapi keyakinan kelas? Karena keyakinan kita yang kita yakini akan diri kita itu kan. Jadi apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Nah, ini keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budaya, rekan Bu Fatmiati dari SDN Keting 2. Menurut saya dari apa yang disampaikan oleh Bu Fatmiati mengenai budaya positif itu sangat bagus untuk diterapkan di sekolah kita, terutama mengenai disiplin positif untuk siswa, karena masih banyak siswa yang mereka melakukan disiplin hanya karena motivasi dari luar saja, bukan dari dalam diri mereka sendiri. Jadi motivasinya masih dari segi ekstrinsik bukan intrinsik. Nah, dari sini bagi kami seorang guru juga sangat baik, karena kita sebagai seorang guru bisa tahu bagaimana memposisikan diri kita kepada murid, apakah kita sebagai penghukum atau teman atau manajer. Bagaimana cara kita menanamkan motivasi intrinsik kepada siswa dan juga diri kita sendiri. Nah, semoga dengan adanya diseminasi ini dapat kita terapkan bersama-sama di lingkungan sekolah kita ini untuk membentuk karakter siswa sesuai harapan kita. Saya kira hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 tahapan. Yang pertama adalah identitas, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan, dan yang ketiga, meyakinkan dan menanyakan keyakinan kelas. Jadi apabila anak melakukan suatu tindakan yang tidak disiplin, kemarin saya pernah menemui kasus di tempat saya, Bu, bagaimana Bu jika ada suatu kasus yang terjadi di luar kelas, kemudian anak bertengkar di lapangan, sudah ricuh, sudah gaduh, sudah jadi bahan tontonan anak yang lain.
Jadi kalau kita langsung sudah berhenti, jangan ini, mereka tidak akan nurut. Bahkan biasanya mereka berontak tambah. Nah, langkah pertama kita harus menstabilkan dulu, menenangkan anak. Nah, meredam. Nah, setelah distabilkan, baru kita validasi tindakan. Kita cari tahu apa masalahnya, kenapa kamu melakukan seperti itu, apakah tidak memungkinkan kalau suatu kesalahan tidak diselesaikan dengan perkelahian atau kericuhan. Begitu. Kita validasi tindakan dulu, menanyakan sebabnya, alasannya kenapa terjadi kegaduhan. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Nah, kalau kamu gaduh seperti itu, apakah kamu sudah sesuai dengan keyakinan yang kita buat? Karena Bapak Ibu, kemarin saya sudah melakukan dan membuat keyakinan kelas. Kalau kamu berkelahi di luar, apakah kamu sudah sesuai atau melaksanakan keyakinan kelas yang kita sepakati? Tidak, Bu. Nah, keyakinan apa yang kamu langgar? Ya, Bu, saya tidak saling menghormati. Nah, kalau kamu tidak saling menghormati, bagaimana solusinya? Ya, Bu, saya akan meminta maaf atau berusaha memperbaiki hubungan dengan yang tadi itu berkelahi. Jadi yang pertama, kita tidak langsung memvonis anak atau menghukum anak, ya Bapak Ibu. Tidaknya kita harus mengikuti ini langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu ada 3 ya. Yang pertama, menstabilkan dulu identitasnya, kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, kita cari tahu sebab kenapa, alasannya, baru kita carikan solusinya secara bersama-sama. Nah, biasanya pada segitiga restitusi ini, anak akan bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan, dan mereka akan tetap menghargai diri sendiri dan orang lain. Mereka tidak akan minder meskipun melakukan suatu kesalahan, karena mereka akan berusaha bertanggung jawab atas tindakan mereka. Selanjutnya, nah ini yang pernah saya lakukan kemarin. Ini Pak, ini posisinya ada seorang anak yang membuang sampah. Membuang sampah. Kemudian saya tegur, kenapa kamu membuang sampah sembarangan? Padahal setiap kelas sudah disediakan tempat sampah. Alasannya, lupa Bu. Gak apa-apa lah Bu, besok kan juga ada Pak Ketua yang nyapu Bu. Gak apa-apa lah Bu, dari buat tempat sampah besok juga bersih halamannya. Jangan ya. Jangan. Kamu harus membuang sampah pada tempatnya. Kemudian anak itu saya panggil, saya tanya, kamu tahu ya kenapa ibu panggil ke sini? Iya Bu, kenapa? Karena saya ketahuan Bu buang sampah sembarangan. Berarti kalau ketahuan yang tidak ketahuan banyak. Gitu. Iya Bu. Iya Bu, saya pernah melakukannya juga. Gitu. Nah, setelah itu saya tanya, tidak apa-apa, kamu melakukan kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Cuma bagaimana cara kita untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama? Nah, saya tanya, bagaimana caranya kamu agar tidak membuang sampah sembarangan? Ya Bu, saya akan membuang sampah pada tempatnya, karena memang setiap kelas sudah disediakan tempat sampah. Nah, terus saya tanya, kira-kira kamu itu sudah melakukan keyakinan kelas apa tidak? Tidak Bu, melanggar ya? Ya Bu, melanggar yang mana? Melanggar keyakinan yang mana? Tentang kebersihan, tentang menjaga kebersihan dan keindahan kelas dan sekolah. Kemudian saya tanya, bagaimana caranya kamu agar tidak membuang sampah sembarangan? Ya kalau tidak jauh saya buang Bu ke tempatnya. Nah, seandainya jauh bagaimana? Bagaimana ya Bu? Nah, kalau Ibu kasih solusi, kalau sampahnya dikantongi bisa enggak? Kalau masih
sekolah ataupun di rumah dan di luar sekolah juga. Selanjutnya, dalam menerapkan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, keprofesionalan, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Sebagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau posisi manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini standar nasional pendidikan. Diharapkan kita menjadi posisi kontrol sebagai manajer Bapak Ibu. Nah, semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajar berprofil Pancasila. Salam merdeka belajar. Salam. Bapak Ibu. Ya, beri tepuk tangan untuk pemateri kita. Luar biasa penyampaiannya, jelas sekali tentang diseminasi budaya positif ini. Semoga bermanfaat bagi sekolah kita, terutama anak didik kita untuk pembelajaran yang berpihak pada murid. Selanjutnya barangkali ada beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu guru. Silakan bisa maju berdiri, pakai mic nggak apa-apa, dan nanti kelihatan saat di video. Ya, silakan. Pak Ferry ya. Tahu ibunya? Ibunya saja ya. Ya, silakan. Ini di sini. Tahu diri di sini tidak apa-apa. Ini hanya ya sih. Ibu sini. Dengan ibu siapa? Bu Erni. Bu dia saja ya. Silakan Bu sini. Diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang dengan apa yang disampaikan oleh Bu Fat. Tapi saya ada pertanyaan, Fat. Katanya Anda kan kita tidak boleh menghukum siswa, namun pada kenyataannya di lapangan, apalagi di desa seperti Keting 2 ya. Di sini siswa harus dipukul dengan hukuman pertama kali. Setelah dihukum baru menimbulkan kebiasaan, dan itu menurut saya atau menurut kami sebagai guru itu bisa memupuk apa ya Bu? Seperti ketika sudah menjadi kebiasaan, itu sudah memupuk pada diri mereka sendiri. Seperti itu Bu. Sedangkan kalau kita tidak ada hukuman, anak-anak kadang merasa siap. Tinggal aja tak yang kuliah, tinggal aja tak yang kuliah. Seperti itu Bu. Kebanyakan di sini seperti itu Pak keadaannya. Ya, bagaimana solusinya? Bagaimana cara kita tidak menghukum, tapi kita bisa memupukkan seperti yang diceritakan Bu Fat tanpa menghukum, dengan melihat keadaan di sekitar video ini. Terima kasih. Ya, pertanyaan. Bisa langsung dijawab, bukan? Ya. Tentang hukuman yang tadi ya. Terima kasih Bu Dea, ya pertanyaannya sangat bagus. Seperti ini Bu, bagaimana caranya kita menerapkan budaya positif di sekolah tanpa adanya hukuman seperti itu ya. Selama ini kita memang menjadi menghukum, saya juga pernah seperti itu. Tapi biasanya seorang anak yang mendapatkan hukuman itu biasanya akan mempunyai rasa yang pendendam. Mereka akan ingat bahwa saya pernah dihukum seperti itu. Saya saja yang sudah sebesar ini, sudah jadi guru, saya masih ingat waktu saya sekolah dasar saya pernah dihukum karena telat masuk sekolah. Saya dihukum untuk hormat di depan tiang bendera, dan saya waktu itu malunya minta ampun karena diolok-olok dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, saya tidak ingin rasa ketidaknyamanan yang saya terima dari saya sejak SD sampai
sampai sekarang itu melekat pada anak didik kita. Bagaimana solusinya agar kita tidak melakukan hukuman terhadap anak yang melakukan tindakan tidak disiplin di sekolah? Tentunya tadi saya sudah paparkan bahwa kita harus menumbuhkan motivasi intrinsik pada mereka. Sebesar apapun hukuman yang kita lakukan terhadap anak, mereka benar akan menuruti kita. Seolah-olah guru mempunyai kontrol terhadap anak. Sejauh mana kita akan melakukan hukuman, sejauh mana kita akan melakukan ketidaknyamanan terhadap anak. Nanti kalau sekarang anak dihukum lari lapangan satu kali, dua kali, mereka akan patuh. Tapi ketiga kalinya siap cukup lapangan. Mereka akan melakukan sesuatu tindakan yang lebih parah. Nah, dinaikkan lagi, bukan hanya keliling lapangan, tapi keliling lapangan sambil membawa tas dan sepatu 2 kali. Mulut tuh siapa? Tapi 1 kali, 2 kali, siap cuma gitu aja. Mereka akan tetap melanggar. Sejauh mana kita akan memberikan mereka hukuman, mereka akan terus melanggar. Ada baiknya kita merubah ke stimulus respon seperti yang tadi. Kita mengubah. Kalau kita biasanya memberikan hukuman, kita menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri mereka. Jadi meskipun adanya hukuman atau tidak, mereka sudah melekat motivasi dalam diri mereka untuk selalu taat dan disiplin pada dirinya. Entah ada budaya atau tidak, entah dihukum atau tidak, kalau sudah kita dapat menumbuhkan motivasi dalam diri, itu akan dilakukan secara berkesinambungan. Bahkan bukan hanya di tingkat dasar, bahkan bisa terbawa saat tinggal SMP, SMA, bahkan saat kerja. Sama seperti saya, bukan saya sok-sokan ya, bukan. Saya pernah ikut upacara, Pak. Saya melihat guru favorit saya, ketika saya di depan, saya melihat guru saya, dia tidak bergerak ketika posisi siap. Itu kan guru saya, guru favorit, mata bergerak-gerak ya. Oh, jadi seperti itu. Saya nanya, Bu, kalau posisi siap, boleh nggak bergerak menggetar, Bu? Tidak boleh, getar dikit, Pak. Nah, itu sudah, karena memang dia kebetulan guru favorit saya. Bapak Ibu boleh cek saya ketika upacara. Saya akan terus mengepakkan tangan di samping saya, tidak noleh. Ya kan, paling gini. Karena saya ingin anak-anak melihat saya. Makanya kalau kita cuma, kamu tidak boleh seperti ini, kamu tidak boleh seperti itu. Tapi kalau kita tidak melakukan aksi nyata, kita memberikan contoh, maka anak akan terus melakukan seperti itu. Bahkan ini saya bawa ke rumah saya, ke keluarga saya. Nah, ketika anak saya merengek, main, ayo berangkat sholat Jumat, bilang gitu. Masih main, bapaknya masih main juga. Ayo mandi, Pak, coba berubah. Papa yang masuk kamar mandi pakai sarung, kita lihat apa yang dikerjakan anaknya. Tak usah olok gitu, Bu. Bapaknya sudah mandi, pakai sarung, pakai peci, terus saya nyampe. Yang mau berangkat ke masjid saya tunggu. Langsung itu Bapak Ibu masuk, mandi, pakai sarung. Berarti saya mengambil kesimpulan bahwa kita yang harus berubah, kita yang harus memberikan contoh. Jadi sebesar apapun hukuman, sebesar apapun bujukan, kalau kita tidak melakukan sesuatu yang positif, maka anak itu akan mencontoh apa yang ada pada diri kita. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin ada yang lain. Bu Erni, Pak Ferry, saya tunggu. Bagaimana dengan Bapak Ibu guru yang lain terhadap penjelasan tentang hukuman tadi? Barangkali ada masukan
tambahan dan lain-lain. Oh ya Bapak, nah silakan bisa lebih Pak Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bapak menjelaskan di awal bahwa pembelajaran berbeda itu metode ceramah dihilangkan. Bukan Pak, bukan menyalahkan. Tidak menyalahkan. Karena memang metode ceramah itu bukan dihilangkan Pak, atau bukan menyalahkan. Kalau menyalahkan metode ceramah, kita tidak akan menjadi guru. Karena memang pada awalnya kita itu dididik dengan metode ceramah, benar ya Pak? Tidak gini. Ceramah seperti itu. Kalau menurut saya itu yang metode ceramah itu yang memang diterapkan pada waktu itu mungkin pada waktu kurikulum 94. Nah, sedangkan dulu ketika kurikulum KTSP itu sudah saya sendiri kan sering membuat RBP. Maka metode ceramah memang saya tidak digunakan, tidak saya masukkan di metode. Memang untuk yang pertama memang saya masukkan adalah persepsi. Kayak kalau sekarang di kurikulum Merdeka itu adanya pemantik. Nah, bagaimana mengeluarkan ilmu yang dimiliki anak sebelum menerima materi, jadi dirangsang. Nah, terima kasih. Ya, kita dulu. Terima kasih Pak, pertanyaan yang sangat bagus. Cuma saya kurang menangkap ini. Bagaimana sistem ceramah? Enggak, maksudnya gini. Ceramah kan sekarang kan katanya tidak ada metode ceramah mungkin ya mungkin. Iya. Nah kalau menurut saya di KTSP pun di kurikulum ke-13 itu ceramah memang sudah jarang dipakai memang. Kalau kurikulum 94 itu masih diterapkan. Pada waktu saya SD masih mungkin kalau nggak salah. Itu menambahkan, enggak menambahkan. Menambahkan cuma Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ya Bapak Ibu bahwa peserta didik itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman itu. Kita harus mengajar sesuai dengan zamannya Bapak Ibu. Kita tidak bisa menolak perubahan zaman. Mau tidak mau kita harus ikut terlena dalam perubahan zaman pada saat ini. Kalau dulu kita hanya berpaku pada teks yang ada di buku, kita pakai kapur tulis warna putih, ya, anak-anak dikondisikan harus sunyi, guru di depan mentransfer materi terhadap murid. Nah, sekarang malah murid dikondisikan aktif. Riuh tidak apa-apa di kelas. Yang penting sifatnya positif. Anak-anak mengemukakan pendapat, mengeluarkan ide, menyampaikan keinginan, menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan materi, ricuh, rame, dan apa yang sekarang. Kalau yang dulu dikondisikan harus diam. Ini Bu, maksudnya yang dulu. Tadi kan dari yang dulu. Kalau menurut saya di KTSP pun itu sudah memang seperti itu. Sudah tidak ada, sudah tidak ada. Kayaknya saya menangkapnya Ibu. Itu katanya Pak Ferry dari KTSP pun itu Sudah tidak ada. Itu tidak ada. Kenapa sekarang tuh di guru tunggal itu dikemukakan lagi? Itu sudah Ya, tidak ada. pelajaran lama itu sudah. Gitu. Apa bedanya? Maksudnya bedanya guru tunggal itu sama metode KTSP itu apa bedanya? Apa perbedaannya yang nyata itu? Karena pembelajaran secara itu katanya apa? Berbeda. Nah, itu sudah memang tidak ada dari dulu, tidak dibicarakan sekarang itu sudah tidak ada. Jadi apa yang mendompak sampai itu sebagai guru pembelajaran beda sama guru kita itu yang ditanya. Yang sekarang itu kita lebih menguatkan pada karakter anak, seperti itu. Kalau dulu kita menganggap bahwa anak mempunyai kebutuhan yang sama. Nah, kalau yang sekarang, yang tadi itu, yang di stimulus respon, menganggap bahwa orang mempunyai kebutuhan yang sama, sedangkan di stimulus respon itu bahwa setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda, seperti itu.
Jadi disesuaikan dengan kebutuhan anak. Ada anak di kelas itu memang tidak mahir Bapak Ibu dalam matematika, tapi dia juara 1. Seperti murid saya di kelas 4 itu. Ada. Kalau matematika, dia sangat sulit untuk memahami materi matematika. Tapi kalau dari segi olahraga, dia juara 1 sekabupaten Mandi. Enggak juara 1 sekecamatan ya, sekecamatan Mandi. Jadi kita tidak bisa memfonis anak memiliki kebutuhan yang sama. Kita sesuaikan pendidikan kita yang paradigma baru ini disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Baiklah, kita lanjutkan kembali. Mungkin itulah penjelasan dan presentasi dari CGP Ibu Fatmiati selaku presenter kali ini pada modul 1.4 tentang budaya positif. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk pembelajaran yang berpihak kepada murid. Saya selaku moderator mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dianatus Syarifah, murid kelas 4 SDN Gading 2. Selama ini Bu Fatmiati sudah mengajarkan nilai-nilai kebajikan. Saya bersama teman-teman serta Bu Fatmiati di kelas telah membuat keyakinan kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Saya merasa senang membuat keyakinan kelas ini karena saya dan teman-teman bisa belajar dengan nyaman, aman, dan tentunya saya merasa bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Pada kesempatan kali ini Ibu akan mengajak kalian membuat keyakinan kelas ya. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas mirip-mirip dengan peraturan kelas. Kalau ada peraturan sekolah, peraturan kelas, nah sekarang kita ubah menjadi keyakinan kelas ya. Paham ya? Nah, apa itu keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena dengan adanya keyakinan kita meyakini dalam diri dan akan berusaha bertanggung jawab terhadap nilai-nilai yang diyakini. Contohnya, kenapa kita harus menggunakan helm saat berkendara? Kira-kira kenapa? Agar aman. Ya agar aman. Lagi, kenapa kita harus pakai helm? Kenapa ada peraturan harus memakai helm saat berkendara? Ya jawab. Agar tidak kena tilang polisi, ya. Agar selamat saat kecelakaan. Ya, motivasi intrinsipnya adalah untuk keselamatan kita. Jadi kalau kita memakai helm hanya untuk tidak ditilang polisi, apabila kita tidak melihat polisi, tidak ada polisi, kita tidak pakai helm, Pak. Karena motivasinya hanya karena ini tidak ditilang. Tapi kalau motivasinya menjaga keselamatan, tidak ada polisi, itu tetap pakai. Nah, untuk keselamatan itulah yang disebut dengan keyakinan. Kita meyakini bahwa kalau kita pakai helm
jagalah kebersihan. Jadi tidak pakai kalimat atau kata-kata negatif ya. Nah ini contoh keyakinan kelas. Tidak boleh terlambat. Bisa ditulis disiplin waktu. Nah kita yakin bahwa dengan disiplin waktu kita bisa menerapkan budaya positif. Di situ ada hal positif yang harus dilakukan. Jadi datang ke sekolah tepat waktu, ya tidak boleh terlambat. Yang kedua, dilarang membuang sampah sembarangan. Nah di keyakinan kelas kita tulis menjaga kebersihan dan keindahan. Menjaga kebersihan bagaimana? Dengan tidak membuang sampah, ya. Menjaga keindahan, menyiram tanaman, ya tidak membuat rusak tanaman sekolah, seperti itu, paham ya? Nah, apa yang harus kalian lakukan sekarang? Masing-masing siswa dapat mengungkapkan satu keyakinan yang mereka harapkan agar nilai tersebut dapat berorientasi terhadap nilai-nilai kebajikan dan menjadi kelas idaman. Nah, kalian harus mengungkapkan satu keinginan dari masing-masing kalian. Kalian itu ingin mendapatkan kelas yang seperti apa? Kelas idaman seperti apa? Kelas yang kotorkah? Apa kelas yang bersihkah? Atau kelas yang bagaimana? Ya, nanti bisa dituliskan di lembaran ini. Ya, nanti ibu kasih satu-satu. Tugas kalian adalah mengungkapkan satu gagasan atau satu keinginan agar terciptanya kelas yang seperti apa yang kalian idamkan. Tentunya dengan menggunakan kalimat yang positif, ya. Tidak boleh ada kata dilarang, jangan, tidak boleh, itu ya. Harus dengan kata-kata positif. Bisa ya? Yo. Akan ditulis. Jadi kan tempel itu mobil. Tulis kata-katanya. Kalian itu mengidamkan kelas yang seperti apa? Kemudian boleh langsung ditempel ya, langsung ditulis kemudian boleh langsung ditempel di papan tulis. Ya, ditunggu. Ayo ditulis. Sudah, Mas? Ayo, boleh ditempel di depan. Ayo yang lain ditempel juga. Ayo ditempel yang mudah. Ya. Aduh ya Allah, sakit.
sama ya, dengan disiplin atau tepat waktu sama, saling membantu. Nah, ini saling menghormati, ya. Saling menghormati. Ini tidak berbicara kasar, artinya sopan, ya, sopan santun. Sopan santun. Ini juga sama menjaga kebersihan, ya. Jadi ini identitasnya ada 5 berarti. Yang pertama menjaga kebersihan, saling membantu, tepat waktu atau disiplin. Disiplin, saling menghormati dan sopan santun. Jadi ini kalian hafalkan, kemudian diterapkan di kelas dan di sekolah. Seperti menjaga kebersihan. Apa contohnya menjaga kebersihan? Tidak membuang sampah sembarangan, ya, membersihkan kelas, membuka sepatu di luar kelas, begitu. Saling membantu, artinya dalam hal yang positif, ya, kalau ada temannya terjatuh atau butuh bantuan, dibantu. Tepat waktu, ya, ini yang sering terjadi. Jadi kita tidak punya keyakinan bahwa kita harus disiplin tepat waktu. Jadi usahakan datang ke sekolah tidak terlambat, mengumpulkan tugas pun tidak terlambat, ya. Saling menghormati. Jadi saling menghormati. Salah satunya tidak boleh berbicara kasar, tidak boleh membuli, mengejek, ya. Tidak boleh membuli atau mengejek temannya. Yang kelima sopan santun. Sopan santun. Jadi ke gurunya, ke teman yang harus sopan santun. Udah ya, Ibu harap dengan segenap keyakinan kelas kali ini, Ibu harap kalian paham, 5 poin itu dihafalkan, kemudian diterapkan. Mempunyai motivasi diri untuk melakukan itu, bukan karena hanya ada guru, kalian menerapkan keyakinan kelas. Tapi Ibu harap motivasi itu tumbuh dalam diri kalian untuk melaksanakan keyakinan kelas.